Baik pemirsa, terima kasih kembali lagi bersama kami dalam program Aula Dialog. Tetap setia di channel AMTV. Masih bersama Pak Andri. Pak Andri Arianto masih mendengar saya ya? Cek, Pak Andri. Oke, siap. Pak Andri kapan-kapan lah main ke studio kita dialog gayeng gitu berdua gitu Pak. Ya bahas apa saja terserah Pak. Oke, Pak Andri, kembali lagi tentang kebijakan Pemprov COVID-19. Apakah perlu lah Pak ya melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat soal COVID-19 Bangkalan ini Pak? Ya, baik. Kalau itu memang ada aturan sepertinya di komposisi Satgas COVID itu ya, bahwa untuk melibatkan partisipasi masyarakat itu memang harus dilibatkan. Itu kan diharapkan dengan pelibatan semua golongan itu kan diharapkan membantu masyarakat untuk patuh protokol kesehatan. Nah, jangan sampai ke depan itu ada anekdot yang bilang bahwa masyarakat Madura itu sakti, corona itu nggak bisa masuk Madura dan atau termasuk di daerah lain. Itu yang menurut saya menjadi problem edukasi bagi semua pihak, ya, termasuk di Surabaya, karena di Surabaya kita tahu juga banyak masyarakat multikultural, baik dari Madura, dari suku-suku yang lain juga kan banyak di Surabaya. Iya. Nah, kalau memang Surabaya itu sebutlah sangat ketat, masuk Surabaya harus swab antigen, kemudian ada patroli untuk penetapan protokol kesehatan, itu juga diharapkan, itu juga berlaku di tetangga Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, dan itu akan diperkuat oleh gubernur, sehingga jangan sampai bahwa yang mempersulit itu hanya Surabaya, padahal itu sama. Untuk prokes itu kan berlaku umum, berlaku sedunia, tidak hanya di Indonesia. Nah, apa-apa yang bisa dilakukan secara bersama dengan posisi yang imbang, Sidoarjo juga ketat dalam protokol kesehatan, Bangkalan juga ketat dalam protokol kesehatan. Baik. Surabaya lebih-lebih. Nah, itu sehingga tidak terjadi hal-hal bahwa ini Surabaya yang banyak aturan dan sebagainya. Iya. Namun juga karena kan cerewet gitu ya Surabaya Pak ya. Sebagai ibu kota provinsi. Iya, dan sebetulnya Surabaya juga punya PR. Surabaya itu membantu juga daerah tetangganya untuk sama-sama melaksanakan protokol kesehatan. Itu memang tugas Surabaya, sehingga Surabaya tidak menjadi kota yang eksklusif. Surabayanya sendiri ketat protokol kesehatannya, tapi tetangganya enggak juga, itu sama juga tidak ada gunanya. Itu yang apakah juga harus ada inisiasi sendiri dari Surabaya Pak untuk membantu dalam rangka ada inisiasi dari Surabaya yang muncul mengenai tentang kerjasama wajib lah antar daerah tetangga gitu, mungkin melakukan surat permohonan ke gubernur? Iya, mungkin Surabaya kesulitan kalau harus membantu langsung ya, karena ada provinsi yang bisa menjadi fasilitator untuk hal tersebut. Maka dari itu sebetulnya Gubernur Provinsi Jawa Timur itu sesegera mungkin kalau tidak ya bikin MOU atau bikin aturan bersama untuk untuk kabupaten tetangga ini untuk kerjasama. Itu yang mengenai menurut ini saya Pak, tidak ada, jangan-jangan tidak pernah ada forum tersebut. Jangan-jangan juga Pemprov Jatim tidak mengetahui bagaimana kondisi sosiologisnya masyarakat Madura. Saya kira enggak juga ya, semua pasti tahu lah. Cuman kan
saya sih berharap Madura tidak ditinggal. Kalau memang sosialisasinya harus lebih masif di Madura, itu bisa dilakukan bersama-sama. Baik tingkat provinsi, lebih-lebih kota tetangga itu ya, bisa membantu untuk hal tersebut. Takarannya lebih dibanyakkan di Madura gitu Pak ya? Tidak mau. Iya, itu yang menurut saya tidak ada bahwa oke lah Madura perlu banyak sosialisasi, maka difikirkan rumusannya gimana. Itu gubernur harus tepat kebijakannya, kedua cepat, ketiga itu diterima oleh masyarakat. Tepat, cepat, dan diterima oleh masyarakat. Itu kan yang rekomendasi nih bagaimana supaya nggak terjadi seperti kemarin ya, unjuk rasa dan pengerusan. Ya, rekomendasi dari Pak Andri sendiri agar bisa diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bangkalan lah Pak. Apa yang harus dilakukan oleh gubernur? Mungkin contoh gitu? Pertama, gubernur harus segera melakukan pertemuan terbuka dengan kota kabupaten tetangga Surabaya, khususnya untuk membahas varian baru pandemi COVID ini. Itu harus segera melakukan pertemuan terbuka dan bisa disaksikan oleh semua masyarakat, khususnya masyarakat Bangkalan. Itu sosialisasi harus segera melakukan sosialisasi tersebut. Bisa antar kepala daerah juga melibatkan tokoh masyarakat. Nah, itu yang saya kok tidak melihat ada sosialisasi yang sifatnya bersama, baik provinsi, kota Surabaya maupun kabupaten Bangkalan, menggandeng atau mengajak juga tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kepada masyarakat itu untuk menyampaikan bersama. Sudahlah, saya pribadi tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi masalah kebijakan ini kan harus diketahui publik secara bersama. Kalau enggak itu kan jadinya seolah-olah pemerintah tidak hadir, seolah-olah gubernur tidak hadir dalam proses. Oke. Itu yang berbahaya. Karena kan harus terlupa. Wah, itu berarti ketika ada berarti menurut Pemprov atau gubernur sendiri peniadaan sekat antara Surabaya Madura khususnya itu masalah sudah selesai gitu. Wilayah Suramadu ya, itu menurut saya nggak tahu juga itu bagaimana pelaksanaannya. Saya khawatir malah memunculkan percaloan itu untuk mendapatkan surat. Prediksinya Andri sendiri, apakah itu menjadi persoalan yang baru atau bahkan menjadi semakin rumit darurat kesehatan kita ini? Ya, itu akan, ya menurut saya itu akan menjadi persoalan baru kalau sekedar SIKM. Padahal swab antigen itu kan tidak dibebankan anggaran kepada masyarakat untuk membayar. Kenapa itu nggak diteruskan? Kecuali masyarakat itu bayar, itu kan jadi perkara. Kan kemarin nggak bayar, SIKM itu jangan menjadikan masalah baru. Saya khawatir itu akan menjadi percaloan untuk mendapatkan surat izin masuk ke Surabaya. Baik Sidoarjo, Gresik maupun Bangkalan. Menurut saya bisa lewat AMTV, lewat macam-macam. Jadi biar masyarakat semakin banyak menyaksikan, dan itu dilakukan diulang-ulang bahwa kepala daerah dan masyarakat dan tugas aparat, satgas, polisi, tentara itu, sehingga itu diketahui diulang-ulang dan segera diketahui masyarakat, karena itu yang menurut saya mungkin saat ini untuk meredam itu yang sangat efektif dengan melakukan banyak sosialisasi. Sekali ini termasuk lewat seperti ini, begitu. Siap. Oke, baik Pak Andri, mungkin ditahan dulu, kita break sejenak setelah pesan-pesan berikut ini.